Oke, kemana tuh? Udah mulai balik ke belakang. Sekarang waktunya match penentuan di game yang pertama. Kita ingin dengar dulu nih bagaimana semangat dari G-Expo Holiday game pertama. Akan menjadi milik Alter Ego atau EVOS? Kurang bergetar G-Expo Holiday. Benar-benar kurang bergetar sekali lagi. Game pertama milik Alter Ego atau EVOS? Oke, dan sekarang waktunya FPL Arena pada tepuk tangannya. Terjadi Brave Fighter langsung dikeluarkan. Terlihat Saikot masih kalah level antara. Wow, Lapu-Lapu versus Yuzong. Lenyap Yuzongnya di area tersebut. Lapu-Lapu versus Yuzong di waktu yang tidak bersamaan itu bakal Infinity War. Bakal lama banget, bakal sustain banget dari Alter Ego. Itu udah enak banget. Dan sekarang Saikot mencoba untuk bisa memberikan balas antara Pai dan Turtle. Tidak bisa mereka sentuh sama sekali. Permainan yang cukup pasif terjadi. Dan ini benar-benar menjadi milik dari Alter Ego. Terlihat Sally Boy berada di area tersebut. Level 8. Satu level mengungguli pergerakan dari Tas. Asura Aura akan dikeluarkan lagi ke arah Mortal Coil-nya? Tidak. Masih ditahan terlebih dahulu. Tapi Saikot mendadak hadir untuk bisa memberikan sebuah backupan dan juga mendorong Rasi ke arah yang berbeda. Tapi Saikotnya belum landing. Dan sekarang waktunya dia landing ke bagian bawah. Tapi Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Sally Boy. Dan pertempuran kembali terjadi di mana udah ada Blazing yang langsung dikeluarkan. Udah ada ke altar juga. Pertempuran begitu panjang di mana sekarang. Pemain dari Alter Ego Esports panjang-panjang banget SP-nya. Mereka tebal-tebal banget kayak keuangan di awal bulan. Di mana untuk sekarang ada beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legend pun lenyap. Oh my god, dan ini membuat dari Alter Ego mereka langsung melesat dari segi goldnya setelah mendapat. Tapi sekarang udah ada heavy spin dikeluarkan pula. Tapi untuk Sally Boy masih sempat pergi dari tersebut. Dan sekarang masih ada lagi ke altar yang kemungkinan besar itu bisa membantu lagi ke arah satu turtle berhasil diamankan oleh Tas. Untuk Saikotnya masih belum landing. Dia masih mencari siapa lagi targetnya akan langsung dia keluarkan. Sally Boy berusaha untuk pergi dari tersebut. Dan juga Kaditanya mengeluarkan ke arah roket. Tapi belum ada yang tumbang di area tersebut. Dilompatin oleh Pai. Brave Fighter-nya akan kembali pulang kepada benar saja ada Akai. Yang benar-benar langsung tertidur nyenyak sekali di area rumputan dan mereka menguasai area dari Orange Buff. Yap, dan bisa dipaksa untuk team fight jarak dekat. Ini ada sebuah Domain of Moon God yang memberikan efek slow dari Rasi. Lingkaran-lingkaran itu bakal bikin susah banget untuk melakukan mobil. Banget, tapi untungnya masih berhasil pergi dari tersebut. Tas mencoba untuk maju, mencari celah. Udah ada satu Nibiru's tadi langsung dikeluarkan masuk ke dalam tubuh dari Tas. Gak banyak lagi speed Risa di dalam tubuh dari Lord. Tasnya masih mencari celah. Sementara pergerakan dari Saikot sendirian masuk ke bagian dalam. Ada Furious yang langsung dilakukan. Dan juga dengan Conceal, tapi Petrify-nya tidak kena sepupur. Walaupun untuk Rokok yang kena terbagi karena beberapa orang. Dan sekarang untuk Lordnya berhasil diambil juga oleh pemain dari Alter Ego. Tasnya berusaha untuk pergi dari tersebut, tapi langsung dilempari dengan beberapa pedang. Dan juga ada Raja Rapate. Kodex masuk ke dalam tubuh dari Akai. Nino. Ini benar-benar membuat dari Tas harus terbawa ambulans dulu ke arah base-nya. Karena mereka nggak bisa lagi bertahan dengan adanya dua player saja dari EVOS Legends. Merelakan Alter Turret, tapi nampaknya. Wah, Brans. What? Bransnya baru hadir, baru datang, baru ingin bersilaturahmi, tapi malah dia yang dieksekusi. Tadi kalau bisa kita lihat ya, dari segi team fight-nya, ini bagus banget nahan dari ultimate-nya. Tadi kalau Altar gak bareng sama Blessing of Moon Goddess, jadi lama banget untuk melakukan team fight. Mereka bisa lebih sustain lebih lama lagi. Dan bahkan kita bisa lihat inner turret daerah tengah hancur, Lord-nya masih belum di-defense oleh EVOS Legends. Tadi Furious Death yang dimiliki oleh Saikot bagus banget loh. Itu kena ke arah beberapa player, tapi menurut gua kecepetan. Jadi momennya jauh juga kan? Jauh juga. Jadi momennya di saat ingin melakukan retreat, di saat mereka terkena efek dari Furious Death itu kan bagus banget. Mereka efek knock-up nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata di bagian belakang juga untuk HP dari Lord sendiri itu masih jauh banget. Di retreat juga sayang sekali. Menjadi kesempatan yang sangat besar untuk Alter Ego. Dan Alter Ego benar-benar memanfaatkan itu semua. Luar biasa permainan mereka. Yap, karena masih Lord yang pertama ya. Masih belum bisa langsung nge-charge cara base turret. Yang memang sekarang tersisa 3 base turret dari EVOS Legends. Mereka dipaksa untuk mundur. Mereka dipaksa untuk mendefense teritorinya. Karena dari Alter Ego dengan keunggulan 9.000 bahkan 9-0. EVOS Legends belum dapetin 1 poin eliminasi. Ini cukup sulit untuk bisa memberikan counter initiate. Kecuali Alter Ego nanti bisa melakukan adanya mismove yang bisa dimanfaatkan. Weh, itu Kaditanya sendirian di luar dari pekarangan rumah mereka. Tapi masih cukup berani Pai. Level 13.
sudah pasti akan mendominasi dari siapapun nantinya akan diajak berantem. Sementara untuk Saikot masih tertinggal di level 11-nya. Ada di bagian belakang, Pai-nya mencoba untuk bisa menghilangkan ke arah satu Bestar yang ada di bagian atas. Tapi mereka semua belum ada yang mampu untuk menumbangkan Pai sendirian. Udah ada Maya Son Yu-nya, connect masuk ke dalam tubuh dari Pai. Tapi Pai-nya berusaha pergi dari tersebut. Di bagian tengah, udah ada Sally Boy dengan stiker-stiker M1-nya. Terlihat dia sih. Terlihat ya, tapi satu base turret yang memang udah sedikit lagi dari hit bar-nya. Ini bakal coba untuk dicicil dari jauh karena Nino dengan adanya Renner yang sudah siap sedia untuk memberikan serangan. Yap, dan Sally Boy. Mortal Coil mencoba untuk menarik satu player, tapi barusan ada satu Renner yang masuk ke dalam tubuh. Dan dengan adanya 10.000 dari Nino, ini udah hampir selesai itemnya semua. Waduh, tapi efek dari Pai, tasnya berusaha untuk pergi, tapi tas berhasil langsung terkena. Di mana tadi ada Judgment yang masuk langsung ke arah tubuhnya. Dan sekarang pertempurannya kembali terjadi. Ada Force Damage yang masuk ke dalam beberapa player dimiliki oleh Alter Ego. Belum ada poin kill sejauh ini yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Boss Legend. Dan ada satu lagi Winter Treasure, Udilnya. Udil pun tidak sempat untuk kill dan tidak ada poin kill. Dari minimap, agak sedikit sulit untuk pemain dari Boss Legend bisa masuk ke dalam area defense yang dibangun oleh Alter Ego Esports. Tas. Weh, tertarik tas. Harus mengeluarkan Tempa Soblade-nya. Oke, real time win probability by Samsung Galaxy A34 dan juga A54 memang dipegang oleh Alter Ego. Yap, dan sekarang pertempurannya Rasinya berhasil langsung dihancurkan. Dan ini adalah kesempatan baik untuk EVOS Legend. Bisa langsung ngegas habis karena beberapa player akan ke pemain-pemain yang dimiliki oleh Alter Ego akan dikasih pulang. Tapi ternyata untuk kali ini Pai-nya masih sempat pulang karena ada pergerakan dari Cloud yang mencoba untuk bisa membuat sebuah dobrakan di arah yang berbeda. Tapi Lord-nya ada di bagian begitu mematikan di bagian belakang. Nino-nya terus memberikan attack speed yang begitu mengerikan. Dan ada satu korban kembali. Sally Boy, Udil dan juga Nino, 3 orang bekerja sama dan berhasil menghancurkan area defensif yang dimiliki oleh pemain dari Boss Legend. Di mana tugasnya juga mengeluarkan lagi ke arah satu Tempa Soblade-nya. Apakah dia akan berhasil untuk pergi dari tersebut? Tapi tempat yang berbeda, Saikot-nya mencoba untuk maju. Tapi mereka semua masih bisa bertahan. Kombinasi 2 tarik. Shadow Stampede, Reverse Type. Follow up damage dari Nino yang sekarang memang Nino belum tumbang sama sekali. Dengan 9.000 yang diunggulkan, tapi lihat, Pai masuk. Wah. Ini dia Pai, waktunya kita mengaktifkan juga karena Inspire. Di mana untuk Sally Boy-nya ada di bagian depan, ada pertempuran yang terjadi, ada Ijume yang harus mundur pula. Sementara itu ada satu orang yang langsung tersalib dan itu adalah Dreams. Dreams yang berhasil langsung dihilangkan dengan ada time journey pun di dalam tubuh dari Ijume. Tidak bisa menyelamatkan pergerakan siapapun dan juga Udil. Harus mundur kembali bersama dengan rekan-rekannya, tapi 3 best turret lenyap. Ini siapapun yang ada di depan langsung dimakan sih. Terlihat dari Dreams yang udah ke pick off 6 kali. Ya udah, yang kelihatan ya yang ditarik. Yep. Mereka nggak mau ngasih waktu lama-lama loh untuk istirahat dari Boss Legend. Digas lagi dengan wave selanjutnya. Udah berbaris beberapa pemain dari Alter Ego untuk bisa menghancurkan arah mereka yang kedua. Tapi satu lagi, Ijume lejak. Ada satu lagi pergerakan dari Blazing Duel yang benar-benar langsung bisa ditangkap pula oleh Go. Satu persatu level ke pemain ini. Tapi masih ada lagi Tempa Soblade yang akan dia selamat pergi dari tersebut. Tapi Udil mengambil satu poin lagi. Tapi Pai, Udil, ada Rasi, lompat ke arah yang berbeda. Dream sudah terlihat di dalam rebutan tersebut dan tas. Ada Tonros yang memang sudah langsung dia keluarkan dan juga ada pertempuran tersebut dengan ada lagi satu Alter yang langsung dikeluarkan. Udilnya berusaha untuk pergi tapi ada satu pedang yang memang kena ke arah beberapa player dan Udilnya berhasil dia tarik mundur tapi first blood-nya tercipta. Turtle-nya berhasil diamankan tapi tidak untuk tas karena tasnya pun menjadi milik dari pemain Alter Ego. Junglernya ditukar dengan jungler tapi Turtle bisa diamankan dengan last hit yang diambil oleh Dreams. Ini membuat dari EVOS Legends mereka cukup terlihat unggul. Walaupun di area mid sekarang Rasi yang selalu tercicil sedikit demi sedikit. Tapi ini dia talent spread. Tyrant Revenge-nya tadi dilepas, tidak mau langsung menabrakkan dirinya karena beberapa player dari EVOS. Karena informasi yang masih belum lengkap yang udah mereka dapatkan. Hanya saja ada beberapa pergerakan langsung dimulai oleh Saikot lompat ke bagian depan tapi Sally Boy langsung diusir mundur sedikit lagi habis tersisa. Nino hadir, Pai hadir dan juga membuat kocar-kacir bagaimana formasi yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legend. Pai-nya belum landing tapi sekarang Dreams mencoba untuk bisa menangkap karena beberapa player tapi ternyata tidak bisa, malah Turtle-nya berhasil diamankan oleh Melissa. Ada satu lagi kalau langsung dikeluarkan dan tasnya menjadi korban untuk kali ini tapi Brass masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari satu Little Wanderer dan tapi diambil oleh Udil. Dan tasnya nggak bisa masuk, terkena dengan adanya heavy spin. Tapi kita bisa intip juga dari segi
MP Turtle yang sekarang dikontes. Lagi dan lagi konsilnya ditabrakin. Dengan adanya sebuah body slam dan juga headbutt tadi yang langsung kena karena beberapa beda juga. Ninonya berhasil langsung dihancurkan tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh pemain dari Alter Ego. Dan mereka masih melakukan sebuah tim fight dari tersebut. Celiboy-nya berhasil langsung dilenyapkan begitu saja. Berhasil mencoba untuk kabur ke bagian belakang dikejar habis-habisan oleh Pai. Mereka kehilangan attack speed. Mereka kehilangan Brans. Mereka kehilangan damager utamanya pula. Tapi Udil itu pada berbeda. Akankah Udil bisa bertahan karena Udilnya masih berusaha untuk pergi dari tersebut dan selamat. Untuk kali ini Udilnya. Ya karena memang berfokus tapi Tas yang coba untuk mengejar keberadaan dari Pai. Damage-nya memang masih belum optimal. Walaupun tadi kita bisa lihat Nino dan Celiboy yang ditumbangkan. Tapi lihat Pai-nya dia benar-benar langsung nge-lock pergerakan dari Brans. Dan ini dia instant replay-nya. Gimana Rasi nge-cancel dari sebuah feeder Ice Strike. Langsung ditabrak belakangnya. Dan membuat akhirnya team fight-nya terpecah. Yang Tas ngejar ke arah Nino dan Celiboy. Tapi lihat Pai-nya ini ngejar Brans ke dalam satu turret loh. Langsung dive in. Itu benar-benar ini agak cukup sulit. Karena Hijume ini diganggu banget. Bahkan bukan cuma sekedar dari Pai dengan Yuzong yang bisa jump ke arah backline. Waduh, ke-gap lagi dong. Dan Rasi sekarang berhasil lagi membuat sebuah perbedaan. Tasnya akankah bisa selamat karena udah ada Phantom yang dikejar. Tapi Celiboy mencoba untuk mengejar. Ada Esban, ada Body Slam. Semuanya dikeluarkan. Tas bisa akan dipertahankan. Dan sekarang ada satu DP terakhir. Tapi Tonros, Tas di bagian bawah ada sebuah pergerakan dilakukan oleh Brans dan juga Hijume beserta dengan Tris. Mereka bertiga berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu best turret di area bottom lane. Pengalihan isu. Tas yang benar-benar dikejar tapi bisa ditukar lagi dengan adanya satu base turret yang berdiri di arah bawah. Dan ini membuat dari EVOS Legends mereka bisa mencoba untuk kontrol dari objektif yang mereka bisa amankan. Wah, pertukarannya terus terjadi. Oke, di bagian tengah Rasi sudah kelihatan Federasi tadi keluarkan. Rasinya berhasil langsung dihancurkan tapi depannya berbeda. Drift berusaha untuk menarik dan Divine Judgment tapi masih ada go away, malah Driftnya menghilang. Psycho tertinggal sendiri bagian belakang. Akankah mereka kejar? Tidak. Ini go away yang di pop up pas banget ya. Pas sebuah banget. respon yang begitu dan akan menuju ke arah endless battle harusnya. Ini Rasi bagus banget deh tadi loh. Tyrant Revenge-nya, Tyrant Rage-nya. Kena 1, kena 2, kena 3. Bahkan kena dalam satu area. Tapi Lord gak bertahan berapa lama lagi, HP-nya juga akan terkuras. Pai udah punya Immortal, Celiboy udah semakin tebal, Nino dengan adanya WWN di dalam tubuhnya pun ini udah respect banget terhadap Kari loh. Ataupun dari damage-damage yang dimiliki oleh EVOS Legends. Let's Roll salah satunya, damage yang begitu mengerikan. Dan juga lapu-lapu ya, karena mungkin dari true damage gak bisa ditangkal dengan Will of Nature, tapi dia menghindari adanya jamin, tapi Drift. Tuh, Rasi, coba lihat Rasi! Lompat ke bagian depan dan Drift berhasil tertangkap dia tersebut. Mereka dengan badai bantuan dari ke altar, mereka siap untuk bisa melanjutkan pertempurannya. Namun untuk kali ini tasnya Phantom Execution mundur lagi. Masuk lagi ke dalam base-nya. Ini Rasi luar biasa loh, 4 hero dari Rasi tadi di ban. Dengan adanya Kufra masih bisa mengeluarkan dari berbagai arah dan di bagian bawah. Wow, hampir saja. Hampir aku ketahuan di situ, tapi sekarang dengan hilangnya Celiboy, gak ada power untuk bisa memundurkan mereka. Tapi lihat, EVOS Legends mereka langsung berfokus mengawal Lord yang sekarang sudah muncul. Oke, Lordnya hadir. Di manakah setup yang akan kita lihat sesaat lagi, di mana Dreamcast udah bisa mendapatkan banyak banget damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Lord itu pun hanya sendirian, tidak bisa mendapatkan backupan yang begitu baik dari pemain EVOS, tapi mereka bisa menghancurkan ke berbagai best turret. Gak ada minion sih tadi, tapi mereka cukup berpuas. Rasi! What? Rasinya again and again! Hijume masih punya flicker, tapi kalau terjadi keluarga kembali, mereka akan melakukan sebuah setup dan pertempuran di mana untuk sekarang. Tas berusaha untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan badar saja. 2-1, EVOS Legends belum menyerah. EVOS Legends menolak untuk bisa langsung dipulangkan. Mereka memaksa alter ego. Dengan adanya keunggulan yang sekarang udah dipegang oleh EVOS Legends, tidak membuat alter ego gentar untuk mencoba cari informasi Lord yang sekarang udah mulai di-poke satu sama lain. Ada Dino Salto tuh barusan tadi. Dino lompat ya. Dino lompat. Tapi untuk Brans di tempat yang berbeda masih mempertahankan dari Art of Tiferi yang dia milikin. Agar nantinya sekali masuk dengan Blazing Duet bisa memberikan damage yang optimal, attack speed yang optimal. Hijume harus mundur, wing by wing udah dikeluarkan.
Mereka semuanya masih bersembunyi, masih belum mau menampakkan wujudnya. Tas diusir mundur, Nino udah mulai maju. Madelsnya udah mulai connect, ada lapu-lapu lompat ke bagian depan. Tapi dengan adanya Gowe yang terlalu cepat dikeluarkan. Dan untuk kali ini ke atasnya dikeluarkan pula. Tapi tasnya hilang di area tersebut. Siapa lagi yang akan mendapatkan ke arah Lordnya karena sedikit lagi yang tersisa. Lapu-lapu dapat Lord di atasnya pun langsung mundur. Ada konsel dikeluarkan, ada Cyclone Eye. Mereka masih selamat, tas sedikit lagi yang tersisa. Tapi pada ada Cyclone, Ninonya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk kali ini Udil dan juga Selly Boy terjebak di area tersebut. Hanya tertinggal Udil di bagian belakang. Lenyaplah sudah. Dreams menggagalkan aksi Selly Boy yang ingin pulang. Udah langsung dikawal sepertinya. Ya, dan bahkan Selly Boy kali ini harus menelan damage dengan Feeder Ice Strike. Walaupun memang harus menyelamatkan dirinya, tapi cukup sulit. Setidaknya ada buying time yang dilakukan walaupun Detonas welcome. Yap, ini dia Detonas welcome. Akankah Brash yang menghilangkan ada Brash untuk kali ini masih bisa mendapatkan lagi damage-nya. Karena dari Selly Boy, Lordnya akan masuk. Respawn time dari Selly Boy akan jauh semakin lama dan Lordnya ada di area tersebut. Mereka semua berusaha untuk maju ke bagian depan. Akankah mereka langsung menyelesaikan game kali ini? Karena Lordnya sudah mulai hadir, tapi di bagian bawah udah ada Cyclone yang hadir pula. Ada Apai yang memang berubah menjadi Black Dragon Form. Oke, dan EVOS Legends juga nggak mau terburu-buru. Mereka coba untuk main sabar, menghancurkan semua base turret yang ada terlebih dahulu. Tapi harusnya dengan adanya 4 player aja dari Alter Ego akan menjadi manfaat besar. Waduh, udah dikeluarin lagi nih. Tapi Black Dragon Form belum bisa dikeluarkan kembali. Coba lihat tim saya langsung memutar lewat belakang. Cyclone sedikit lagi Epic Risa. Udah ada satu lagi Blazing Duet. Wave Minion masuk. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan? Karena Brash yang masih memiliki SP yang sangat-sangat full. Tasnya di tempat yang berbeda. Rahasia sedikit lagi. Masih ada Pai yang bisa memberikan sebuah backupan damage dan juga backupan dari badannya. Hijaunya lejam. Dan Nino benar-benar menjadi sebuah penjaga yang begitu baik. Dan ini adalah power dari Melissa, di mana dia nggak terlalu harus bisa memberikan badannya, tapi damage-nya sampai ke arah Hijume yang mau coba untuk melarikan diri. Udah nggak punya Winter, flickernya pun dalam 10 detik tadi masih harus nunggu waktu dulu dalam cooldown. Tapi ini dia in-game equipment by Dunia Games yang bisa kita lihat. Ternyata tidak ada Athena Shield untuk Brans, tapi dia butuh damage, tapi dia butuh security terhadap magical attack. Yaitu dengan adanya Rose Gold Meteor. Dia menggunakan Rose Gold Meteor, Rasi kelihatan di area tersebut. Purple buff-nya udah akan langsung diinvasi, Battle Mirror Image. Sekarang mereka yang punya kesempatan untuk membalas habis apa yang udah diperbuat oleh EVOS Legend. Inner turret di area mid, lenyaplah sudah satu persatu objektif yang dimiliki oleh EVOS. Hilang. Yes, dan ini EVOS Legends, kalau misalkan memang mereka mau menyelesaikan game kali ini, Ninonya yang harus di-lock dulu. Ninonya yang harus tumbang, karena damage dealer utama, ya ini cuma dari Nino. Tapi dari Alter Ego mereka harus bisa menjaga Nino. Karena balik lagi, damage-nya itu udah besar banget. Dan potensi untuk bisa meluntuhkan adanya turret-turret yang berdiri, itu bakal lebih cepat lagi dengan damage per second yang dimiliki. Inspire sekarang ready juga. Dan dengan adanya Lord yang sekarang sudah muncul dalam 10 detik lagi. Dan ini adalah Lord Evolve. Lord yang akan menjadi penentu. Kalau EVOS Legends bisa mendapatkan Lord tanpa adanya yang tumbang, ini akan bisa menjadi akhir. Dan Alter Ego harus bisa memanfaatkan celah ini. Yap, itu pula yang akan dilakukan oleh Alter Ego. Apabila mereka bisa mendapatkan Lord ini, kemungkinan besar mereka juga bisa menghancurkan EVOS secara langsung. Di tempat yang berbeda, tapi Udil yang tertangkap. Kita tahu respawn time-nya, tapi Udil belum memiliki stack yang cukup. Masih ada 20 detikan lagi loh. Dan ini harus dimanfaatkan oleh pemain dari EVOS Legends. Yap. Tidak ada Udil, tidak akan ada Cold Altar, tidak akan ada sekuritas tambahan pastinya. Tapi dengan adanya eksekusi menuju ke arah Lord yang evolve, ini Lordnya tebel banget. Dan butuh waktu banget dan butuh Brans untuk bisa melumat habis Lord tersebut. Dan sekarang EVOS Legends hanya mencoba untuk menarik ulur terlebih dahulu Lord tersebut. Yap, kita lihat Cyclone sudah mulai bergabung. Sudah ada beberapa pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Selly Boy tetap mempertahankan stacknya. Dari minimap kita lihat ada sebuah pergerakan pula dari Pai yang harus menjaga rumahnya. Monster ataupun Lord di area tersebut masih belum menjadi milik siapa-siapa. Cyclone siap untuk lompat dengan Brave Fighter-nya. Udil terlihat di area tersebut siap untuk memberikan backupannya. Oke, Udil udah ready. Dan tadi Dreams udah coba untuk melakukan trapping di area dekat orange buff. Tapi dengan adanya Magic Sentry,
Itu ketahuan oleh Pai. Dan bahkan mencoba untuk ditahan. Oke, Dreams mengusir ke arah beberapa player. Dreams yang ada di area tersebut. Tapi Rasi udah ada nomor 19 yang langsung dikeluarkan. Tasnya akan langsung terkena efek. Tapi ternyata dia masih punya satu Mortal Coil. Damage dari Lord tersebut juga udah mulai memberikan efek yang begitu optimal. Hanya saja untuk kali ini Daytona Welcome udah mulai connect. Siapa lagi yang akan mendapatkan ke arah Lord tersebut. Dan ternyata berhasil didapatkan oleh Tas. Bahkan kali ini dengan adanya lagi kelihatan langsung dikeluarkan. Dimana untuk kali ini Dreams langsung menghilang. Tapi Trustnya juga terlalu tengah basah. Hijume di tempat yang berbeda. Tapi Brans di belakang sana berusaha untuk bisa memberikan damage begitu optimal. Tapi masih ada Winter Titan dan Sally Boy. Sedikit lagi HP tersisa. Sally Boy bisa gak bertahan karena Psycho tidak membiarkan Sally Boy untuk pulang. Dan Tas kali ini udah hadir kembali Sally Boy. Bisakah dia bertahan karena sedikit lagi HP tersisa. Hilang sudah. Masih ada lagi Vader Ice Strike dan Lordnya siap membabat. Habis. Akankah menjadi 2 sama? Dan benar saja. 2 sama. EVOS Legends berhasil untuk menyamakan. Grand Final di depan mata, MSC di depan mata. Yang akan masuk ke babak Grand Final EVOS atau Alter Ego. Belum bergetar untuk G-Expo. Yang akan masuk ke Grand Final. Alter Ego atau EVOS. Gua butuh getaran yang jauh lebih kuat lagi sekali lagi. Alter Ego atau EVOS. Wow. Oke, ini dia semangat terakhir dari seluruh pendukung yang ada di sini. IPL Arena, berikan suara kalian. Wow, ramainya di FPL Arena ini akan mengawal satu Grand Finalist kedua yang akan mewakili Indonesia pula di ajang MSC nanti. Tapi untuk saat ini kita akan melihat mereka mempunyai kesempatan yang sama karena satu game, satu kemenangan ini yang akan menentukan. Tapi dengan adanya deretan hero yang sudah diamankan, kita akan melihat objektif bagi kedua tim. Tapi ini dia teror terus-menerus Blind Iron Hook yang mengganggu pergerakan dari Alter Ego. Yap, itu Brans tadi udah melakukan biru dan sekarang ada lagi sebuah pergerakan begitu baik dan Turtle-nya menjadi back dari EVOS. Iron Hook-nya udah mulai connect, Bloodline jauh dia tidak bisa melakukan apapun. Rasi sendirian yang tersebut dia berusaha untuk pergi tapi masih bisa selamat. Ada 2 korban plus 1 Turtle menjadi keuntungan begitu berarti untuk EVOS Legends. Ini benar-benar banyak banget teror. Banyak banget yang harus dihindari. Bisa menghindar dari Iron Hook, tapi tidak bisa menghindar dari Shield Assault. Dan itu pun yang selalu berganti-gantian. Tidak ada diskon sama sekali yang diberikan. Tidak ada nilai tukar yang diberikan untuk Alter Ego. Hanya Grab yang memberikan diskon 90%. Ada Psychon, ada Asura Aura. Bahkan Pelikan dan juga King's Call. Tapi Sally Boy berusaha untuk keluar dari area tersebut. Berarti untuk beberapa saat ke depan tidak akan ada King's Call. Dan mereka siap untuk melakukan team fight. Hanya akan ada Bloodhound yang harus mereka waspadain. Tapi Rasinya mulai masuk ke bagian dalam. Ketahuan beberapa posisi player dari EVOS Legend. Ada Sally Boy sendirian. Ada Pai depan berbeda, tapi ditarik dengan satu Spirit of Glory-nya. Belum ada sebuah backupan damage langsung dihasilkan oleh pemain dari EVOS Legend. Dan Lordnya pun harus kereset kembali. Wow. Ada satu Rider Rapati connect ke dalam tubuh dia. Sakit banget damage tapi tarikan. Iron Hook-nya, Bloodhound-nya, Pai-nya. Sedikit lagi habis ada Pai-nya berhasil untuk dihasilkan. Bahkan untuk kali ini coba lihat Sally Boy yang terkurung sendirian. Tapi Sally Boy masih berhasil kabur dari area tersebut. Iron Hook plus Flicker yang terkonek menuju ke arah Pai. Wait. Rasi ketahuan. Oke, Rasi dicuri mundur. Spirit of Glory udah mulai connect pula. Terjadi beberapa pertempuran. Bahkan untuk kali ini Energy Impact, Curse of Crow, Sally Boy ngedes ke bagian depan. Ada Udil dari tersebut. Sementara untuk beberapa pemain yang dimiliki oleh EVOS Legend, mereka lebih bergerak untuk bisa mengatur lajunya. Wave Minion yang akan masuk di bagian tengah. Tapi Rasi tertangkap basah. Spirit of Glory, ada King's Call. Tidak akan ada pick off dari Rockwave. Hijume memberikan gertakan lewat Wings, by Wings. 2 tarikan yang memang sulit banget untuk dihindari, apalagi dalam keadaan yang cukup berdekatan. Membuat inisiasi yang dilakukan oleh EVOS Legends berjalan dengan cukup baik. Apalagi Alter Ego nggak kelihatan, tapi kayaknya di sini Rasi ketahuan. Ketahuan Dondong Rasi mengeluarkan satu pergerakan lewat satu konsil, dibalas konsil dan lejaplah sudah. Sebuah setup begitu baik dikeluarkan oleh pemain dari EVOS Legends. Mereka berusaha untuk bisa maju ke bagian depan tanpa adanya Bloodhound yang memang sudah dikeluarkan pula oleh Dreams. Dan ini adalah informasi yang mengerikan untuk mereka karena belum ada Bloodhound. Kekerannya mahal banget. Mahal banget Rainer Rapatinya. Rainer Rapati
Apati yang berhasil untuk menumbangkan Rasi yang ketahuan posisinya. Spear of Glory hampir saja bisa mendapatkan ke arah satu orang, tapi ternyata kali ini Iron Hook pun belum bisa mendapatkan. Tas ada 2 weakness point lagi di dalam tubuhnya. Mereka berusaha menghancurkan ke arah satu bestar yang ada di bagian bawah. Wehey, sakit banget. Itu satu buah pergerakan lewat. Feather Ice Strike, tapi Udil berusaha untuk maju ke bagian depan. Nibiru's juga dikeluarkan. Oke, satu base turret yang hancur di arah bottom lane. Oh, dengan adanya sebuah Magic Sentry yang diaktifkan. Nge-spot keberadaan dari EVOS Legends. Mereka nggak mau terlalu greedy, mereka nggak mau terlalu overcommit. EVOS Legends memilih untuk mundur dulu, mencari momentumnya. Tapi lihat kekeran maut dari Renner Apati yang dihempaskan, dimakan oleh Sally Boy. Yap, Ijume harus merasakan damage sendiri dari Feather Ice Strike yang dia punya. Wave minion ada di bagian bawah, sudah mulai masuk. Lord beberapa saat lagi akan langsung nongol pula. Tapi mereka, EVOS Legends masih menguasai dari setengah ataupun bahkan keseluruhan lane of down. Ada Nibiru's guna untuk mengecek di mana keberadaan Kadita. Karena Kadita dia tadi tidak terlihat. Yap, dan itu yang memang menjadi aware. Tapi Kaditanya ketahuan. Ijume langsung nge-burst dengan adanya sebuah Feather Ice Strike. Tapi Ocean ODT masih dimiliki oleh Rasi untuk mundur terlebih dahulu. Tapi dengan adanya Lord in Hand yang sesaat lagi bakal muncul, ini bakal sulit banget untuk dikontes oleh Alter Ego sih. Wow, mereka benar-benar mengunci ya. Keseluruhan bush, mereka cari, mereka buat untuk Rasinya. Tidak memiliki pergerakan, Spear of Glory. Ijume terlihat sendirian, ada Psychot pula dengan Immortal di dalam tubuhnya. Sementara Branch connect ke arah Udil. Renner Apatinya membuat Udil kehilangan cukup banyak HP, cukup banyak darah. Sally Boy sendirian mencoba untuk maju ke bagian depan, tapi masih ada Asura Aura. Bahkan Nino kali ini udah mulai maju ke bagian depan. Akankah dia siap untuk mengeluarkan lagi ke arah dari satu Swallow Pet, tapi Rasi tidak kuat untuk bisa mendapatkan lagi ke arah beberapa di mana. Pikopangannya hanya saja sekarang King Claw udah berhasil mendapatkan lagi ke arah dari One di mana Ninonya berhasil dihancurkan, Lordnya berhasil diamankan pula oleh Tang, dan juga untuk Sally Boy yang terkurung seorang diri. Sally Boy berpikir mana? Karena ada Psycho yang berusaha untuk mengejar di bagian belakang. Lejaplah sudah Udil. Ini warrior rapi banget. EVOS Legends Rasinya langsung di commit. Dan tadi ada King's Calling yang kena 2 orang. Dan teror bukan cuma dari Iron Hook, bukan dari Spears of Glory-nya, tapi Renner Apatinya. Ini juga menjadi sebuah teror besar, ancaman besar untuk Alter Ego. Yap, dan Branch sedikit lagi kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan dan langsung melaju ke babak grand final serta slot untuk MNC. Tapi Kadita aja connect. Rasinya berhasil untuk dihancurkan. Bahkan untuk kali ini Sally Boy tidak akan bisa berbuat banyak hal. Dan juga berapa untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan di mana sekarang MNC masuk ke dalam base. Tata dilakukan. EVOS Legends berhasil membalikkan keadaan grand final.